Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla Allah wa nusalli ba'umatin nabiyina Muhammadin alihi wa hilaman amladin taqtihi illa wa ya sutakumul ladzi laqad zawata min rijal nisa alladhi talu al arham Allah na'amra ya man tuhulum da iman wa yaghum yuti'ahu faqzan amma fa in Allah wa hadiyu man Allah wa syurita bil ibidah bid'ala kullatin amma rahimahullah. Bila kita bersubhan Allah subhanahu mata kita dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang harus kita jaga dan kita syukuri adalah nikmat di atas sunnah. Nikmat di atas sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Nikmat yang harus kita syukuri dan kita jaga. Artinya kita menjaga dengan senantiasa belajar dan mengamalkan. Karena sungguh ini adalah manhajnya para nabi dan para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah berfirman fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kita beriman seperti berimannya para sahabat, maka itu adalah sebuah petunjuk. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seringlah kalian bersolawat ya. Karena solawat yang kita ucapkan dimanapun kita berada, maka solawat tersebut akan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan 10 kali solawat ya, dan itu berupa ampunan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas tentang ya, beriman kepada malaikat dan perkara-perkara yang berkaitan tentang iman kepada malaikat. Dan sebagai penyempurna termasuk keimanan sempurna beriman kepada malaikat adalah kita merasa ya, muraqabah ya, merasa diawasi ya. Termasuk kesempurnaan beriman kepada malaikat, kita memiliki rasa muraqabah ya, merasa diawasi. Kenapa? Karena salah satu tugas malaikat adalah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidaklah ya, ucapan yang kita ucapkan ya, atau amalan apapun yang kita lakukan kecuali ada malaikat raqib ya, yang senantiasa mencatat amalan kita. Dan ini hal harus kita perhatikan ya. Kalau hal ini tidak diperhatikan ya, maka orang ketika bermaksiat tidak takut ya, karena dia tidak memiliki rasa muraqabah. Jadi salah satu kesempurnaan beriman kepada malaikat, kita memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi. Kita harus tadabbur, merenungi apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan,
semua tercatat. Ya. Semua tercatat, ya, dan ditulis oleh malaikat. Ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Kahfi dikatakan wawudi al-kitab, ya, fataral mujrimin, ya, musyfiqin, ya, dan kitab nanti akan ditampakkan. Ya. Maka orang-orang yang mujrim dia akan melihat dengan penuh rasa ketakutan. Ya. Dengan ketakutan, dengan ma lihadzal kitab. Ya. Ya. Apa? Ayul saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Semua hal yang saghiratan, semua hal yang kecil, yaitu amalan-amalan yang kecil dan amalan-amalan yang besar, artinya segala sesuatu baik yang kecil maupun yang besar tertulis di kitab itu. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Semuanya tertulis di kitab itu. Ya, artinya ya marilah kita ya bukan hanya berilmu tentang keimanan terhadap malaikat, tapi kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus merasa diawasi, ya, merasa muraqabah, merasa diawasi oleh malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Dan kitab yang Allah turunkan ada berapa? Ya, ada 5 yang kita ketahui. Jadi kita beriman dengan apa yang telah kita ketahui secara nama, dan kita beriman secara ijmalan. Ijmalan sesuatu yang tidak ketahui. Sesuatu yang kita ketahui adalah seperti Suhuf Ibrahim, seperti At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, seperti Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, seperti Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran adalah kafatan linnas, kitab yang kafah linnas, untuk seluruh manusia. Artinya Al-Quran adalah yang menghapus semua kitab, ya, atau menyempurnakan semua kitab yang pernah ada. Tapi khani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Hal yang pertama adalah hukmul iman wal amal bil kutub as-samawiyah, ya, as-sabiqah. Ya. Hukmul iman wal amal bil kutub as-samawiyah as-sabiqah. Ini hal pertama yang harus kita perhatikan, ya. Hukum beriman, ya, beriman dan beramal, ya, tentang kitab-kitab samawiyah. Kitab-kitab samawiyah, kitab yang diturunkan dari langit. Ya, kitab yang diturunkan dari langit, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada para rasul. Ini kitab samawiyah. As-sabiqah, yang telah lalu, yaitu sebelum Al-Quran. Ya. Yang pertama adalah al-iman, ya, bi anna Allah anzala hadhil kutub, ya. Yang pertama kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab ini. Artinya kita beriman tentang keberadaan kitab ini. Dan ini jelas, ya. Dan ini jelas, ya. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, dikatakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Ada kalimat wa kutubihi, dan semua kitab yang Allah turunkan. Ya. Amanar rasul, rasul beriman. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Ya. Rasul beriman kepada Al-Quran. Ya. Wal mu'minun, dan seorang yang beriman dia, ya, kullun amana billah, dia beriman kepada Allah.
kulun amana billahi wa malaikati, dan beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, yaitu kitab samawiyah, dan beriman kepada rasulnya, la nufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membedakan di antara mereka. Tafrik di sini tafrik fil iman. Tafrik di sini tafrik fil iman. Ini enggak boleh. Jadi tafrik fil iman baik kepada salah satu kutub yang Allah turunkan, ya, atau kepada Rasul, ini perkara yang enggak boleh, haram, dan pelakunya dia adalah menjadi orang yang kafir. Ya. Pelakunya menjadi orang yang kafir. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 150, innal ladzina yakfuruna billah wa rasulihi, ya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi, ya, wa yaquluna nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuruna bi ba'din. Ya, Allah menceritakan tentang kelakuan orang-orang ahlul kitab, yang mana mereka, ya, yang mana Allah menamakan di sini dengan nama-nama innal ladzina yakfurun, ya, yakfuruna billahi wa rasulihi, yang mereka berbuat kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi, dan mereka membedakan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasul dengan cara apa? Yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Mereka mengatakan nu'minu bi ba'dil kitab, kami beriman kepada sebagian kitab, dan kami tidak beriman kepada sebagian kitab. Ya. Wa yuriduna ayyattakhidz dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Ya. Allah menamakan ulaika humul kafiruna haqqan. Inilah, ya, orang kafir yang nyata, yang jelas-jelas kafir. Artinya tidak boleh tafriq fil iman bil kutub alladzi anzalallahu ala rasulihi. Enggak boleh sama sekali kita tafriq, membedakan di dalam masalah iman, ya, kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Ini enggak boleh. Ya. Kalau dilakukan, dia adalah orang yang kafir. Ya. Walaupun dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada Al-Quran misalnya, walaupun dia mengamalkan amalan ahlu sunnah misalnya, tapi dia tidak beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, maka ini kafir. Ya, maka ini kafir. Tabiqani fi din azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat nomor 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah, ya, dan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Yaqub dan asbat, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, la nufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak boleh membeda-bedakan di antara mereka di dalam masalah apa? Iman. Wa nahnu lahu muslimun, maka kita harus menerima, kita harus Islam. Ya. Maka ini hal pertama. Ya. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita, ya, beriman secara keseluruhan dari kitab-kitab samawiyah yang diturunkan kepada Rasulnya. Sudah kita sampaikan, kita beriman kepada Suhuf Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kita beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ini yang kita imani. Adapun sekarang, ya, maka kita tidak boleh beriman, dan nanti akan kita bahas. Tapi yang harus kita beriman dan wajib adalah kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kitab yang diturunkan kepada masing-masing rasul, harus kita beriman kepada kitab tersebut. Ya. Kemudian, ya, hal yang perlu kita perhatikan juga adalah, ya, wa nusaddiq masaha min akhbariha, ya, dan kita membenarkan, ya,
kabar yang sahih dari kabar-kabar tentang Taurat dan Injil misalnya. Ya. Dan ya selama dalam kategori apa? Malam tustabdal au yuharrif. Ya. Selama hal tersebut tidak diganti dan tidak ditahrif. Ya. Jadi kita wajib beriman kepada Taurat dan Injil, kabar-kabar tentang di dalamnya, selama hal-hal tersebut belum ditabdil, belum ditahrif, belum diganti. Ini wajib kita beriman. Ini wajib kita beriman. Dan juga wajib wal amal bil ahkam, dan kita wajib beramal dengan hukum malam yunsakh minha. Jadi kita juga wajib mengamalkan apa yang tidak dihapus di dalam kitab tersebut. Contohnya apa? Ya, yang ada di Taurat dan ada di Injil dan ada di Al-Quran. Contohnya masalah hukum rajam misalnya. Hukum rajam di Taurat ada. Hukum rajam di Taurat ada. Maka yang seperti ini ya kita wajib beriman dan wajib kita amalkan. Karena apa? Karena di Al-Quran dan Sunnah dibenarkan. Dan hal ini ya tidak diganti, tidak diunsah, tidak dihapus. Ataupun ya apabila sesuatu yang dihapus maka itu tidak boleh diamalkan. Taib ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Akan tetapi ulama menjelaskan tentang ya dikatakan oleh para ulama waqad ittafaqatin nubuwat alal usulil ammah wa hiya arba'ah. Ya. Jadi semua kitab ini dan semua rasul itu dikatakan ittafaqatin nubuwah alal usulil ammah. Semua kitab baik Al-Qur'an dan Taurat dan Injil itu sama di dalam masalah secara keumuman, dan itu ada 4. Ada 4 perkara yang itu sama semua di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an dan semua kitab-kitabnya para rasul. Yang pertama adalah tauhidullah. Tauhidullah ini sama semua. Ya, oleh karena itu dikatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, Al-Anbiya ayat nomor 45 ya. Inilah tauhid ya, jadi semuanya sama. Dan inilah inti dakwanya para rasul. Inti dakwanya para rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal kedua yang sama di semua kitab, yang ini tidak dirubah, yaitu secara umum adalah al-arkanul kubra. Al-arkan al-amaliyah al-kubra. Al-arkan al-amaliyah al-kubra. Kas-shalah waz-zakah was-siyam. Ya. Ma'al ikhtilaf fi syakli wal maqadir. Ya. Al-arkan al-amaliyah al-kubra. Ya. Jadi hukum rukun-rukun amaliyah yang dia kubra, yang besar, yang menjadi syiar, ya, itu tidak dirubah seperti sholat. Ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa apa? Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya. Hal ini tidak dirubah. Termasuk zakat dan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Kemudian dikatakan ma'al ikhtilaf. Ya, fi syakl wal maqadir. Ya. Akan tapi ada perbedaan di dalam masalah apa? Tata cara. Ini yang dikatakan di dalam firman Allah, likullin ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Jadi ma'a ikhtilafi syakl wal maqadir, inilah yang Allah katakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, likullin ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Setiap rasul itu memiliki syariat yang manhaj yang berbeda, yaitu tata cara mengamalkan amalan itu berbeda.
Akan tapi usul, ya, atau yang dikatakan ittafaqan nubuwah alal usulil ammah, yang 4 ini yang akan kita sebutkan itu tidak berbeda. Pondasi-pondasinya tidak berbeda. Masalah tauhid, ya. Kemudian yang ketiga, al-qayyimul khuluqiyah. Al-qayyimul khuluqiyah, tegaknya akhlak yang baik. Tegaknya akhlak yang baik, ya, seperti as-sidqu wal adl, kejujuran dan adil, wal ihsan wal amanah, ini tidak berubah. Artinya syariat terdahulu juga mengajarkan tentang makarimul akhlak. Syariat terdahulu juga mengajarkan tentang makarimul akhlak. Makanya Rasulullah mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dikatakan liutammima makarimal akhlak. Ya, karena memang secara asal tentang makarimal akhlak itu diajarkan. Maka Rasul datang sebagai liutammima makarimal akhlak. Kemudian yang keempat, tahrimul fawahish, ya, kal qatli wa zina wa riba wa zulm wa saraqah wal kadhib. Ini diharamkan. Ya. Jadi tahrimul fawahish ini di dalam syariat terdahulu juga diharamkan. Ya, seperti kisahnya orang Yahudi yang dia mendatangi Rasul dengan membawa orang yang berzina, dan Rasulullah mengatakan, apa yang kalian dapatkan di dalam kitab kalian? Ya, kisah yang masyhur, kisah yang ketika orang Yahudi menyembunyikan tentang hukum zina, yang menyembunyikan, ditutupi, ya, menunjukkan zina di agama Yahudi, di Taurat dan di Injil haram. Maka ini 4 usulul ammah yang ittafaqat an-nubuwat, ya. 4 usul yang para nabi sepakat, atau semua nabi dan semua kitab mengajarkan 4 hal ini, ya. Inilah yang dikatakan, ya, Islam ammah, ya. Jadi kalau kita mempelajari tentang arti Islam, ya, ulama menjelaskan Islam itu ada 2, ya. Islam secara umum, ya, fahuwa dinul anbiya, ya. Jadi Islam secara ammah, ada Islam amun, fahuwa dinul anbiya, ya, ini 4 hal ini. Ya. Islam secara umum itu dinul anbiya, ya. Oleh karena itu dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat nomor 19, innad dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya agama Islam. Karena semua agama para rasul agama Islam. Secara apa? Secara makna umum di dalam 4 hal tadi. Iya. Di dalam 4 hal tadi. Oleh karena itu Allah juga berfirman, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan Nasrani, tapi muslimah. Hanif, agama yang hanif, muslim, agama yang berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Ya. Inilah Islam secara umum. Ya. Dan juga Allah berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Ya, Nabi Yakub, ya, ketika datang kematian mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, wa nahnu lahu muslimun. Inilah Islam secara umum, dan itulah dinul anbiya, agamanya semuanya para nabi. Ya. Oleh karena itu agama Nabi Musa dan Nabi Isa itu agama Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani, bukan. Ya. Jadi agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa itu Islam. Kitab yang diturunkan apa? Taurat dan Injil. Bukan agama Yahudi dan bukan agama Nasrani. Adapun Islam yang secara khusus adalah mabu'itsa
ma bu'itsa bihi Muhammad, itu Islam secara khusus. Dan Allah telah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini yang dikatakan Islamul khas. Islam ya, yang bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya agama Islam ini agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Oleh karena itu syariat terdahulu dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dihapus itu syariatnya, bukan agamanya. Agamanya tidak terhapus. Karena agamanya apa? Agamanya para nabi semuanya al-Islam. Maka tidak terhapus. Yang terhapus apa? Syariat. Ya, syariat yang berkaitan tentang apa? Tata cara. Yang dikatakan di dalam firman Allah, likullin ja'alna kum syir'atan wa minhaja. Ini yang dihapus. Ya, ini yang dihapus. Oleh karena itu Nabi Isa nanti turun ke langit, ke bumi, ketika mendajjal dia akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Dan juga agama ya, Islam ini dengan agama-agama yang lain ya, dengan agama Pak Nabi Isa, dengan Nabi Musa, semuanya dikatakan dalam Al-Quran apa? Wa anzalna ilaikal kitab babil haqq ya. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang hak, musaddiqal lima baina yadayhi ya. Yang mana kitab tersebut musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang lain. Jadi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang lain ya. Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang lain. Karena apa? Kenapa dikatakan membenarkan kitab-kitab yang lain? Ya karena secara asal semua Taurat dan Injil dan Quran dan semua kitab yang diturunkan, sudah kita sampaikan tadi apa? Ada usulul ammah yang ittafaqat an-nubuwat. Ya. Makanya dikatakan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ya, karena hakikatnya sama. Ya, di dalam usul-usul pondasi-pondasi sama. Masalah tauhid, ya. Masalah al-arkan al-amaliyah kubra, ya. Masalah makarimul akhlak, tahrimul fawais, ini sama. Makanya dikatakan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, saling membenarkan ya. Oleh karena itu agama Islam secara umum itu tidak terhapus. Jadi agama Islam secara umum, agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa tidak terhapus. Tapi sifatnya apa? Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan ya. Oleh karena itu di dalam surat As-Saff Nabi Isa mengatakan apa? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam Taurat ada kabar tentang kedatangan Rasul setelahku, kata Nabi Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku yang namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Maka inilah musaddiqal lima baina yadayhi. Akan tetapi syariat Nabi Muhammad menghapus syariat-syariat yang lain dengan ayat ini juga ya, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Al-Maidah ayat 48 ya. Ya. Maka di sini dikatakan fahkum bainahum bima anzalallah. Maka di sini menunjukkan ya, agama ya, syariat terdahulu terhapuskan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu sifatnya syariat Nabi Muhammad adalah sempurna, menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Maka harus terhapus karena datang yang lebih sempurna. Ini hal-hal yang harus kita pahami. Ya. Ataupun Taurat dan Injil sekarang ini yang nggak boleh kita percaya.
sesuatu yang pasti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita percaya. Ya. Karena Allah mengkhabarkan tentang mereka, sifat mereka adalah yuharrifunal kalima ammawadihi. Ya. Allah menceritakan fabima naqdihim mitsaqahum. Ya. Ya. Dan mereka telah memutuskan perjanjian, melanggar perjanjian. Ya. La'annahum. Ya. Maka Allah mengatakan la'annahum. Ya. Qulubuhum qasiyah. Allah melaknat mereka dan Allah menjadikan hati mereka hati yang keras. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 13 ya. Yuharrifunal kalima ammawadihi. Mereka ini memiliki sikap apa? Yuharrifunal kalima, merubah-rubah hukum. Ya, merubah-rubah hukum dari atau memindah, mentahrif, merubah hukum. Ini kebiasaan mereka. Oleh karena itu kita nggak bisa percaya dengan Taurat sekarang dan Injil sekarang. Karena Allah mengkhabarkan yuharrifunal kalima ammawadihi. Mereka suka merubah-rubah hukum. Ya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat nomor 15, ya ahlal kitab, ya. Qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Ya. Kata Allah mengkhabarkan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Qad ja'akum rusuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menjelaskan perkara-perkara yang kalian sembunyikan dari kitab, dari Taurat dan Injil. Ini Allah yang mengkhabarkan. Ya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Jadi nggak perlu kita mencari kebohongan di dalam Taurat dan Injil, kita sudah tahu karena Allah yang mengkhabarkan. Ya. Allah mengkhabarkan yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Ya. Allah menjelaskan, Rasulullah akan menjelaskan perkara-perkara yang kalian sembunyikan. Ya, minal kitab wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu di sini wa yatruk, dan meninggalkan hal yang lain. Artinya yang mereka sembunyikan itu banyak. Dan Rasulullah akan menjelaskan beberapa yang mereka sembunyikan dari kitab mereka, dan Rasulullah akan membiarkan perkara-perkara yang lain. Artinya nggak perlu. Rasulullah hanya membongkar sesuatu yang penting. Dan Rasulullah membiarkan perkara-perkara yang lainnya nggak perlu dibahas. Akan tapi dasar sikap mereka apa? Yuharrifunal kalima ammawadihi. Dan sikap mereka juga dikabarkan di sini mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menyembunyikan sesuatu yang ada di kitab mereka. Seperti kisah orang yang berzina tadi. Ketika sampai dalam ayat zina, mereka tutupi dengan tangan mereka. Mereka tutupi dengan tangan mereka. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ditutupi dengan tangan mereka. Ya. Oleh karena itu, ya nggak boleh kita membenarkan ya sesuatu yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik itu dari Taurat dan Injil, terutama sekarang. Ya, bukan terutama sekarang ya, yang sekarang ini. Ya, yang sekarang ini. Kalau yang asli ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa, kita harus yakin semuanya sama di dalam 4 hal tadi. Jadi Taurat, Injil yang diturunkan kepada nabinya, ya, itu musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ya, itu sifatnya. Saling membenarkan, saling menyempurnakan. Tapi yang selain ya setelah sepeninggal mereka, maka enggak boleh kita benarkan karena mereka yuharrifunal kalima ammawadihi. Oleh karena itu di dalam Sahih Bukhari dikatakan la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jadi kalau ada sesuatu yang datang dari ahlul kitab yang kita nggak tahu antara benar dan tidaknya, kata Rasulullah, tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan mendustakan ahlul kitab. Ya. Jangan mempercaya ahlul kitab dan jangan mendustakan mereka. Ini di dalam perkara yang kita nggak tahu antara hak dan batil. Tapi kalau perkara yang kita ketahui seperti Uzair ibnullah, ya kita harus yakini
kekufurannya, kebatilannya. Tapi perkara yang kita nggak tahu dan itu mengatasnamakan Taurat dan Injil, pesan Rasulullah apa? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan dipercayai dan jangan didustakan. Ya. Wa qulu amanna billah, dan katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Kalau sesuatu yang sama ya harus kita benarkan, seperti hukum rajam, seperti syariat khitan. Syariat khitan sama. Semua para nabi sama memiliki syariat khitan. Ya, dari Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ini syariat yang tidak akan berubah, yang sama. Ini harus kita benarkan. Jadi sesuatu yang memang sama harus kita benarkan, sesuatu yang memang batil harus kita batilkan, sesuatu yang antara hak dan batil dan kita tidak punya ilmu untuk membenarkan atau menyalahkan, maka sifatnya apa? La tusaddiqu wa la tukadzibuhum. Ya, tapi qulu amanna, katakanlah beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Ikhwani fi din, azanillahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, ya, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hadid, ya, ayat nomor 27, menceritakan tentang orang Nasrani. Ya, mereka memiliki sikap yang sama. Ya, tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'u ra'fatan wa rahmah. Di sini Allah memuji orang Nasrani, pengikut Nabi Isa. Mereka memiliki hati yang lembut dan mereka memiliki rahmat. Ya, memiliki sikap yang rahmat. Akan tapi kekurangan mereka apa? Wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Jadi rahib-rahib mereka, rahib ini orang-orang yang qata'u anis syahwat. Rahib-rahib ini ya yang dikatakan di sini wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Jadi ada rahib-rahib dari kalangan Nasrani yang mereka memiliki sifat hulu. Hulunya apa? Ibtada'uha, memunculkan amalan-amalan yang baru. Amalan-amalan yang bid'ah. Ya. Yang mana Allah mengatakan ma katabnaha alaihim, ya. Yang mana itu kami tidak wajibkan atas mereka. Artinya di dalam Taurat tidak ada, di dalam Injil tidak ada. Jadi perkara yang diibtada'uha oleh ruhban tadi, yang rohib tadi adalah ingqata anis syahwati dunia. Maka di kalangan mereka ada yang enggak menikah. Ya. Ya, di kalangan mereka ada yang enggak mau menikah. Ya. Sibuk beribadah. Ya. Dia tidak ingin ibadahnya diganggu oleh perkara-perkara dia tidak mau menikah, ya, dan hal-hal yang lain. Ya. Makanya mereka ibtada'uha. Mereka membuat sesuatu yang ma katabna alaihim, yang kami tidak wajibkan kepada mereka, yang mereka apa? Illa ibtigha'a ridwanillah, yang mereka mengharapkan apa? Keridhaan Allah. Akan tapi apa? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka sudah membuat sesuatu yang tidak diajarkan, tidak ada di kitab mereka. Artinya apa? Mereka menambah-nambah di dalam syariat ini. Ya. Ya, mereka menambah-nambah sesuatu yang tidak ada, memunculkan sesuatu yang baru. Ya. Akan tapi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak mengamalkannya, meninggalkannya, tidak memperhatikannya. Ya. Maka ini sifat orang Nasrani. Ya, oleh karena itu Taurat dan Injil sekarang tidak bisa kita imani, tidak boleh. Haram ketika kita mengatakan Injil dan Taurat sekarang adalah kitab samawi. Sekarang ini yang ada di tangan-tangan mereka, nggak boleh. Tapi Injil dan Taurat kitab samawi yang diturunkan kepada siapa? Nabi Musa dan Isa. Tapi sekarang nggak boleh. Dari namanya jelas ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Ya. Ya. Sedangkan lihat Al-Quran yang Allah jamin, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ada enggak perjanjian lama, perjanjian baru? Enggak ada. Ya, karena Allah menjamin apa? Menjaganya. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pemalsuan, tidak ada pengurangan. Akan tapi Taurat dan Injil Allah tidak menjaga, tidak menjanjikan untuk menjaganya. Ya, oleh karena itu mereka bisa yuharrifunal kalima amma wadi'iha. Orang Nasrani bisa ittada'uha ma katabna alaihim
ya menambah-nambah sesuatu yang tidak kami wajibkan. Ya. Maka Taurat dan Injil sekarang penuh kebatilan dan penuh campur tangan manusia. Hukumnya di karang-karang sendiri. Maka kita nggak boleh beriman. Maka ini sekalian bantahan untuk orang liberal. Karena ada orang liberal sekarang yang mengatakan apa? Oh, semua kitab itu sama. Ya. Ya, semua kitab sama, ada yang mengatakan sekarang. Orang-orang liberal yang mereka mengaku Islam, ya, pakaiannya sama dengan kita, ya, sama-sama bisa berbahasa Arab, tapi mengatakan apa? Oh, semua kitab sama. Terus kok ada yang baik dan ada yang, itu tergantung pembacanya. Kalau pembacanya baik, ya dia menjadi baik. Kalau pembacanya buruk, dia menjadi buruk. Ya, ini adalah ada talbis di sini. Ya. Ya, yang mana kita harus ya apa? Menjelaskan tentang kitab-kitab terdahulu dengan penjelasan yang terperinci. Ya. Kapan dikatakan musaddiqal lima baina yadai minal kitab? Ya. Kapan harus kita ingkari? Ya, likulli maqamin maqal. Setiap hal ada statementnya. Ya. Itu kaidah. Jadi kapan Taurat dan Injil dan semua kitab Samawiyah dikatakan benar? Ketika dikatakan diturunkan kepada masing-masing Rasul. Maka ini dikatakan musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Baru ini kita katakan semua kitab Samawiyah itu sama. Ya. Artinya sama, semuanya dari Allah. Dan semuanya tidak terlepas dari 4 hal tadi. Itulah Islam secara umum. Oleh karena itu Allah mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sabiin dikatakan mereka beriman yang apa? Yang mereka mengikuti nabi-nabi mereka. Orang Yahudi ketika dikatakan beriman yang dia mengikuti Taurat. Ya. Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Orang Nasrani dikatakan mereka beriman pada zamannya, ya, yang mereka mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun sekarang ya siapapun ya yang mengaku Nasrani Yahudi, ya ketika memang tidak beriman kepada Rasul Nabi Muhammad, maka mereka menjadi orang kafir. Dan itu jelas ya, di dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang bersumber dari Abu Hurairah, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadan biyadihi. Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang mendengar tentangku dari umat ini, baik Yahudi dan baik Nasrani, Yahudiyah wala Nasraniyah, baik Yahudi dan Nasrani, thumma yamut, kemudian seorang tersebut meninggal, walam yu'minu billadzi ursiltu bihi. Jadi Rasulullah mengkhabarkan apa? Tidaklah ada seorang yang mendengar tentang aku, baik Yahudi dan Nasrani, termasuk Yahudi dan Nasrani, meskipun dia mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa dengan benar, tapi dia telah mendengar kabar tentangku, ya, dan dia tidak beriman kepadaku, ya, dan dia tidak beriman kepada apa yang Allah utus, ya, illa kana min ashabinar, kecuali dia dari penduduk api neraka, ya. Penduduk dari api neraka. Jadi sekarang jelas ya, tidak ada agama yang benar kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama Nabi Musa dan Nabi Isa semuanya benar, semuanya sah, tapi pada kapan? Pada fi zamanihim, fi zamanihim. Ya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad, dengan statement hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka baik Yahudi dan Nasrani ketika mendengar tentang aku, maka dia wajib beriman kepadaku. Ya, oleh karena itu, ya, tafriq fil iman bir rusul perkara yang kufur, sama seperti tafriq fil iman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Ya, ikhwani fi din azani Allah, dari sini ya, kita memiliki manhaj, kita meyakini
bahwasanya agama Rasul adalah agama yang hak, agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu, dan sekaligus agama Rasul Nabi Muhammad agama yang menghapus syariat-syariat terdahulu. Adapun persamaannya sudah kita sebutkan 4 hal tadi. Itu persamaannya. Dan itu semua kitab tidak berubah. Semua kitab tidak berubah, akan tapi syariatnya yang berubah. Syariatnya yang berubah. Tapi usulul ammah yang 4 tadi tidak berubah di semua kitab. Akan tapi yang berubah syariatnya. Maka syariat Nabi Muhammad menghapus semua syariat yang ada di muka bumi ini karena menjadi apa? Menjadi penyempurna. Ya. Maka kita nggak boleh lagi beriman kepada syariat-syariat yang telah dihapus oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Akan tapi kita wajib beriman kepada syariat yang belum dihapus, seperti hukum rajam, seperti hukum tentang khitan. Ini syariat yang tidak dihapus dan dibenarkan, maka wajib kita beriman. Adapun syariat-syariat yang telah dihapus, ya, maka kita wajib beriman kepada syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini akidah yang sahih. Selain dari hal ini, maka sesuatu yang batil. Ya, enggak boleh kita yakini. Ya, enggak boleh kita yakini. Karena orang liberal ini bahaya. Ya, kan kalau kita lihat dengar sabda Nabi Muhammad, ya, siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun dia Nasrani, dia Yahudi, walaupun dia beriman kepada kitab Taurat dan Injil secara asli tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka kafir, min ashabin nar. Ya. Ya. Dan seharusnya ketika seorang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti orang itu tidak beriman kepada Taurat dan Injil yang asli. Seharusnya seperti itu. Karena sudah kita sampaikan, semua kitab musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Jadi kalau orang benar-benar mengikuti Taurat dan Injil, pasti dia akan mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kisah yang masyhur dari Raja Habasyah, akhirnya beliau masuk Islam karena setelah mendengarkan surat yang dibacakan oleh Ja'far ibn Abdul Muttalib kepada raja tersebut, surat Thaha. Dan Raja Habasyah ini adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan di dalam Injil telah disebutkan, ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akhirnya Malikul Habasyah masuk mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mempercayai? Karena memang asalnya sama. Ya. Karena Taurat dan Al-Quran dan Injil asalnya sama dari Allah. Ketika memang benar-benar berpegang teguh kepada Injil, maka dia pasti akan berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dan ini yang yang menjadi kenyataan. Akan tapi yang tidak berpegang teguh kepada Taurat dan Injil secara yang diturunkan kepada Rasulnya, kepada Rasul mereka, maka mereka tidak akan beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, dan Yahudi dan Nasrani seperti itu, ya. Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Musa. Mereka memiliki tafriq bainar rasuli fil iman. Tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, orang Yahudi. Beriman kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Dan orang Nasrani beriman kepada Rasul-Rasul sebelumnya tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka fahaulai humul kuffaru haqqa. Sudah disebutkan tadi di dalam Al-Quran, ya, yang tafriq bainal kutub wa bainar rasul ulaika humul kafiruna haqqa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wal mazid minal fawaid sanuqaddimuha fil usbu'il qadim insyaallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.